Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baiklah, kali ini kita akan menjelaskan makna dari ayat 70 sampai dengan 72 dari surat Al-A'raf dengan mengacu kepada tafsir Ibnu Katsir. Adapun terjemahan dari ayat 70 surat Al-A'raf ialah sebagai berikut. Artinya, mereka berkata, apakah kedatanganmu kepada kami agar kami hanya menyembah Allah saja dan meninggalkan apa yang biasa disembah oleh nenek moyang kami? Maka buktikanlah ancamanmu kepada kami jika kamu benar. Selanjutnya ayat 71 dari firman Allah pada surat Al-A'raf adalah sebagai berikut. Dia, Hud, menjawab, sungguh kebencian dan kemurkaan dari Tuhan akan menimpa kamu. Apakah kamu hendak membantah denganku tentang nama-nama berhala yang kamu dan nenek moyangmu buat sendiri, padahal Allah tidak menurunkan keterangan untuk itu? Jika demikian, tunggulah. Sesungguhnya aku pun bersamamu, termasuk yang menunggu. Selanjutnya, terjemahan dari ayat 72 surat Al-A'raf adalah sebagai berikut. Artinya, maka kami selamatkan dia, Hud, dari orang-orang yang bersamanya dengan rahmat kami. Dan kami musnahkan sampai ke akar-akarnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Mereka bukanlah orang-orang beriman. Demikian terjemahan dari ayat 70, 71, dan 72 dari surat Al-A'raf. Terkait dengan ayat-ayat yang telah kita bacakan tadi, Allah Ta'ala berfirman mengabarkan tentang pembangkangan, kezaliman, penentangan, dan pengingkaran mereka terhadap Nabi Hud alaihi salam. Mereka berkata, sebagaimana tercantum dalam ayat 70 surat Al-A'raf, yang artinya mereka berkata, apakah kedatanganmu kepada kami agar kami hanya menyembah Allah saja dan meninggalkan apa yang biasa disembah oleh nenek moyang kami? Maka buktikanlah ancamanmu kepada kami jika kamu benar. Ya, terkait dengan ayat tersebut, maka hal ini sama dan sebagaimana juga yang dikatakan oleh orang-orang kafir dari bangsa Quraisy, di mana ini tercantum dalam ayat Al-Anfal, atau maksud kami surat Al-Anfal ayat 32. Allah berfirman yang artinya, dan ingatlah ketika mereka orang-orang musyrik berkata, ya Allah, jika Al-Quran itu benar wahyu dari Engkau, maka hujanilah kami dengan batu dari langit, atau datangkanlah kepada kami azab yang pedih. Oleh sebab itu, Nabi Hud alaihissalam berkata, sebagaimana tercantum dalam ayat 71, yaitu dalam kalimat yang artinya, sungguh kebencian dan kemurkaan dari Tuhan akan menimpa kamu. Jadi maksud atau makna dari ayat 71, yaitu dalam kalimat yang telah kita bacakan tadi, itu yaitu sudah pasti kalian akan mendapat siksaan dari Rabb kalian lantaran perkataan kalian tersebut. Ada juga yang mengatakan bahwa itu dibalik dari kata rijzun. Kemudian suatu hadis diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, maknanya kata tersebut adalah kemurkaan dan kemarahan. Terkait dengan hal ini juga Allah berfirman pada kalimat berikutnya dalam surat Al-A'raf ayat 71, yaitu pada kalimat yang artinya, apakah kamu hendak berbantah denganku tentang nama-nama berhala yang kamu dan nenek moyangmu buat sendiri?
Jadi makna dari kalimat pada ayat ini yaitu, apakah kalian ingin beradu argumen dan hujah berkaitan dengan patung-patung berhala yang kalian sendiri dan nenek moyang kalian yang menamakannya sebagai Tuhan-Tuhan. Padahal dia tidak dapat memberikan mudarat dan tidak dapat pula mendatangkan manfaat. Bahkan Allah Ta'ala tidak memberikan hujah dan dalil untuk kalian atas peribadatannya ini. Oleh sebab itu Allah berfirman pada kalimat berikutnya, yaitu dalam kalimat pada ayat 71 surat Al-A'raf, yang artinya, padahal Allah tidak menurunkan keterangan untuk itu. Jika demikian, tunggulah, sesungguhnya aku pun bersamamu termasuk yang menunggu. Jadi makna dari kalimat ini adalah ancaman yang sangat keras dari seorang Rasul kepada kaumnya. Oleh karena itu, Allah melanjutkan firman-Nya pada ayat 72 surat Al-A'raf, yang artinya, maka kami selamatkan dia Hud dan orang-orang yang bersamanya dengan rahmat kami, dan kami musnahkan sampai ke akar-akarnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Mereka bukanlah orang-orang yang beriman. Jadi terkait dengan ayat ini, Allah Ta'ala telah mengabarkan tentang pembinasaan mereka juga di beberapa ayat dalam Al-Quran. Allah Ta'ala mengirimkan kepada mereka angin yang sangat dingin dan kencang. Tidaklah angin itu meninggalkan sesuatu apapun yang didatanginya, melainkan menjadikannya seperti tulang belulang yang luluh lantak. Sebagaimana Allah berfirman dalam ayat yang lain, yaitu ayat 6 dan 8 dari surat Al-Haqqah, yang artinya, sedangkan kaum Ad, mereka telah dibinasakan dengan angin topan yang sangat dingin. Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam 8 hari terus menerus. Maka kamu melihat kaum Ad pada waktu itu mati bergelimpangan seperti batang-batang pohon kurma yang telah kosong atau lapuk. Maka adakah kamu melihat seorang pun yang masih tersisa di antara mereka? Jadi maksud atau makna dari ayat ini yaitu, ketika mereka semakin membangkang dan menentang Allah Ta'ala, membinasakan mereka dengan angin yang sangat dingin dan berhembus kencang. Angin itu membawa seseorang dari mereka dan mengangkatnya ke udara. Lalu dia membantingnya di atas kepalanya dan menghancurkan kepalanya hingga memisahkannya dari jasadnya. Oleh karena itu, Allah Ta'ala berfirman pada ayat 7 surat Al-Haqqah, yang artinya bergelimpangan seperti batang-batang pohon kurma yang telah kosong dan lapuk. Muhammad bin Ishaq rahimahullah berkata, dahulu mereka bertempat tinggal di negeri Yaman, yaitu antara Oman dan Hadramaut. Meski demikian, mereka telah berhasil menyebar ke seluruh penjuru bumi dan dapat mengalahkan penduduknya lantaran kelebihan kekuatan yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Mereka adalah orang-orang yang menyembah berhala-berhala dari selain Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala mengutus Nabi Hud alaihi salam kepada mereka. Dan dia termasuk di antara orang-orang yang paling mulia nasabnya dan paling terhormat kedudukannya di antara mereka. Maka Nabi Hud alaihi salam memerintahkan mereka agar mengesahkan Allah Ta'ala dan tidak menyembah Tuhan selain Allah Ta'ala bersamanya, dan agar mereka berhenti menzalimi manusia. Akan tetapi mereka menolak ajakan Nabi Hud dan bahkan mendustakannya. Mereka berkata, siapakah yang lebih kuat daripada kami? Meski demikian, ada beberapa orang dari mereka yang mengikuti Nabi Hud alaihi salam. Namun mereka hanya sedikit dan mereka menyembunyikan keimanannya. Ketika kaum Ad semakin bertambah durhaka kepada Allah Ta'ala,
mendustakan nabinya, banyak melakukan kerusakan di muka bumi, berlaku sewenang-wenang, dan mendirikan di setiap tanah tinggi sebuah bangunan untuk bermain-main tanpa ada manfaat. Maka Nabi Hud alaihissalam berbicara kepada mereka seraya berkata, hal ini tercantum dalam firman Allah dalam surat Asy-Syu'ara ayat 128 sampai 131, di mana Allah berfirman yang artinya, apakah kamu mendirikan istana-istana pada setiap tanah yang tinggi untuk kemegahan tanpa ditempati? Dan kamu membuat benteng-benteng dengan harapan kamu hidup kekal? Dan apabila kamu menyiksa, maka kamu lakukan secara kejam dan bengis. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Mereka kaum Ad berkata, wahai Hud, engkau tidak mendatangkan suatu bukti yang nyata kepada kami, dan kami tidak akan meninggalkan sesembahan kami karena perkataanmu, dan tidak akan mempercayaimu. Kami hanya mengatakan bahwa sebagian sesembahan kami telah menimpakan penyakit atas dirimu. Maksud di sini adalah yaitu penyakit gila. Selanjutnya dia Hud menjawab, sesungguhnya aku bersaksi kepada Allah, dan saksikanlah bahwa aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan dengan yang lain. Sebab itu jalankanlah semua tipu dayamu terhadapku, dan jangan kamu tunda lagi. Sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Tidak satupun makhluk bergerak yang bernyawa, melainkan dialah yang memegang ubun-ubunnya, menguasainya. Sungguh Tuhanku di jalan yang lurus dan adil. Ini adalah terjemahan dari surat Hud ayat 53 sampai dengan 56. Terkait dengan kisah daripada kaum Ad ini, Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan dari Abu Wa'il, dari Al-Haris Al-Bakri radhiyallahu anhu. Dia berkata, aku pernah keluar rumah untuk mengadukan Al-A'la bin Hadrami kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku pun melewati daerah Ar-Rahbazah. Ternyata ada seorang wanita tua dari Bani Tamim yang tinggal menyendiri sana, dan dia berkata, wahai hamba Allah, sesungguhnya aku memiliki suatu hajat kebutuhan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah kamu dapat membantuku untuk sampai kepada beliau? Al-Haris berkata, maka aku pun membawanya dan berhasil tiba di kota Madinah. Ternyata aku dapatkan masjid telah penuh sesak, dan aku pun melihat bendera hitam berkibar, dan Bilal radhiyallahu anhu menyandang pedangnya berdiri di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pun bertanya-tanya, apa gerangan yang terjadi pada orang banyak ini? Mereka menjawab, beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak mengirim Amr bin Ash radhiyallahu anhu bersama pasukannya ke suatu daerah. Al-Haris berkata, maka aku pun duduk. Selanjutnya Al-Haris berkata lagi, lalu beliau masuk ke dalam rumahnya, dan dia mengatakan ke dalam rumahnya, ke dalam kemahnya, dan aku pun meminta izin agar diperkenankan masuk. Lalu beliau mengizinkanku untuk masuk menemuinya. Aku pun masuk sambil mengucapkan salam. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apakah di antara kalian dengan Bani Tamim terdapat suatu masalah? Aku menjawab, iya, dan kami telah mendapatkan kemenangan atas mereka. Aku tadi berjumpa dengan seorang wanita tua dari kalangan Bani Tamim yang tinggal menyendiri di Ar-Rabazah. Dan dia memintaku untuk membawanya sampai ke hadapanmu, dan sekarang dia berada di depan pintu. Maka beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkannya untuk masuk. Lalu aku kembali masuk dan berkata,
Wahai Rasulullah, jika kamu berkeinginan untuk membuat batas penghalang antara kami dengan Bani Tamim, maka buatkanlah ad-dahna sebagai batasannya. Tiba-tiba wanita tua itu menjadi panas dan bergejolak. Lalu ia berkata, wahai Rasulullah, apakah yang hendak dipaksakan oleh orang ini? Al-Haris berkata, aku pun berkata, sesungguhnya perumpamaanku sama seperti apa yang telah dikatakan oleh orang-orang terdahulu. Orang yang meminta belasungkawa terhadapku, kepadaku, ternyata membawa sendiri kematiannya. Aku telah membawa wanita tua ini tanpa menyadari bahwa dia memiliki permusuhan terhadap diriku. Aku berlindung kepada Allah dan Rasulnya agar tidak menjadi seperti utusan kaum Ad. Kemudian Nabi SAW bertanya kepadaku, apa yang dimaksud dengan utusan kaum Ad? Dan beliau lebih tahu tentang berita utusan kaum Ad daripada Al-Haris. Akan tetapi beliau ingin membuatnya senang. Aku berkata, sesungguhnya kaum Ad pernah mengalami masa paceklik. Lalu mereka mengirim seorang utusan yang biasa dipanggil dengan sebutan Qail. Lalu Qail berjumpa dengan Muawiyah bin Bakar dan dia menetap bersamanya selama 1 bulan. Dia selalu minum khamr dan mendengar nyanyian dari 2 orang bidu wanita yang biasa dipanggil dengan Al-Jaradatan. Ketika 1 bulan berlalu, Qail pergi menuju Bukit Mahrah. Lalu dia pun berdoa, ya Allah, sesungguhnya engkau telah mengetahui bahwa aku tidak datang untuk mengobati orang yang sakit dan menebus orang yang ditawan. Ya Allah, hujanilah kaum Ad seperti yang dahulu biasa engkau lakukan. Maka lewatlah beberapa awan hitam. Lalu dia dipanggil, pilihlah awan mana yang kamu suka. Maka Qail mengisyaratkan kepada awan yang paling hitam. Lalu dia dipanggil, ambillah awan yang mengandung banyak debu dan tidak akan menyisakan seorang pun dari kaum Ad. Al-Haris berkata, tidak ada berita yang sampai kepadaku bahwa mereka dikirim angin kecuali sekadar apa yang masuk ke dalam cincinku ini, yaitu tidak banyak, hingga mereka pun binasa. Abu Wa'il berkata, dia benar. Al-Haris berkata, sesudah peristiwa itu, bila seorang wanita atau seorang laki hendak mengirim seorang utusan, mereka berkata, janganlah kamu menjadi seperti utusan kaum Ad. Hadis yang semisalnya juga diriwayatkan oleh At-Tirmizi rahimahullah, dan hadis tersebut juga diriwayatkan oleh An-Nasai, Ibnu Majah rahimahullah. Demikian antara lain penjelasan dari ayat 70 sampai dengan 72 dari surat Al-A'raf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.